Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Mekanik Sulawesi Channel. Di malam ini saya kedatangan Mio M3. Sesuai keluhan dari pemiliknya, saat motor ini dipakai oleh pemiliknya, tiba-tiba saat ditarik tuas gas, mesin langsung semacam teriak seperti itu. Dan kemudian sesuai keluhan dari pemiliknya, dan coba kita hidupkan apa permasalahan sesuai keluhan dari pemiliknya. Seperti itu, kita tarik tuas gas seperti ini. Dan kemudian di bagian dari roda belakangnya tidak berputar. Kemungkinan di bagian motor ini, di bagian fambelnya ini putus. Untuk memperjelas lagi, coba kita buka terlebih dahulu apakah di bagian fambelnya yang putus atau permasalahan lain. Kita menggunakan kunci letter T dan menggunakan kunci 10 membuka di bagian dari bak CVT-nya ini. Jika ada teman-teman bertanya dan mengatasi permasalahan di motornya, silakan lempar ke kolom komentar. Tapi jika ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Dan kemudian teman-teman, ketika teman-teman mengenali mekanik saya ini yang dari Kendari, teman saya ini dari Kendari, ini kemarin bekas mekanik dari Yamaha. Coba kita buka. Letak bengkel kami ini di Kelurahan Pantoloan, letaknya di Kota Palu. Jadi setelah ini di Mio M3 ini kita membuat video soal permasalahan di motor M3 ini. Kemudian saya akan membuat video di motor Mio G ini. Mio G ini yang ketika dipakai langsung mati total. Saya akan membuat tutorial cara mengatasi permasalahan motor ini ketika dipakai langsung mati tiba-tiba. Dan di Mio Soul itu, permasalahan motor itu saat dipakai motor itu getar di bagian bak CVT atau di bagian dari puli belakangnya. Dan kemudian Honda Astrea ini permasalahannya ini di gear timingnya, gear timing depan atau gear dari pompa olinya semua habis. Saya sudah mengganti di bagian dari rantai keten dan di bagian dari gear timingnya, dan mengganti semua di bagian dari gear pompa olinya, dan mensaiz di bagian dari ring pistonnya. Lanjut saja, saya akan fokus di bagian Mio M3 ini. Di video ini saya akan membuatnya ini untuk pemula-pemula lainnya, untuk pelajaran seputaran otomotif, dan untuk memperlihatkan kepada pemiliknya apa permasalahan di motor tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika kita mengerjakan dari motor konsumen kita. Jika ada pertanyaan, silakan lempar ke kolom komentar. Tapi jika ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya, agar video saya bisa berkembang di mata masyarakat dan berguna untuk pemula-pemula lainnya. Walah, hancur iki. Hancur iki. Perhatikan di bagian dari fambelnya. Maka ketika kita hidupkan ini motor, ketika kita tarik tuas gas, roda belakang tidak berputar diakibatkan dari putusnya fambel ini. Ketika teman-teman mau membuka sendiri di rumah, gunakan kunci mata sok 17 dan di bagian belakang menggunakan kunci sok mata 22. Seperti itu ketika teman-teman mau membuka sendiri di rumah, kita gunakan mata sok 17 seperti ini. Dan di bagian belakang menggunakan kunci mata sok 24. Mata sok 24, kita fokus.
Dan sebelum juga saya anjurkan kepada teman-teman mekanik senior pun dianjurkan ketika memasang di bagian fambel atau rulernya, kita pastikan semua di bagian dari CVT ini harus dibersihkan menggunakan air atau bensin agar tidak terjadi slip ketika kita memasang di bagian fambelnya. Tahan dulu. Ya, tahan dulu. Putar. Oh alah. Oh, panas. Bos. Kita akan cek di bagian dari rollernya. Ketika rollernya juga sudah penyang, kita akan konfirmasikan kepada pemiliknya bahwa di bagian rollernya juga sudah harus diganti. Rollernya juga sudah penyang seperti ini. Kita akan ganti dengan set. Kita cek juga dari silindernya. Ketika silinder ini sudah haus, kita anjurkan seperti ini. Silindernya sudah kocak seperti ini. Kita akan mengganti dengan yang baru. Dan di bagian dari, perhatikan juga di bagian dari ringnya ini. Ini akan kita bersihkan terlebih dahulu. Dan ketika pemasangan, diharapkan teman-teman perhatikan, jangan dijeda video ini agar tidak terjadi kesalahan ketika kita menyusun di bagian dari puli belakang atau puli depannya dan pemasangan di bagian rollernya. Semua kita bersihkan terlebih dahulu, dan di bagian dari puli belakang atau puli depannya sudah kita bersihkan, dan di bagian puli bak CVT-nya ini kita bersihkan. Agar di video ini saya akan memperlihatkan kepada pemiliknya ketika dikerjakan oleh bengkel saya sudah bersih semua. Jangan nanti ketika masuk ke bengkel lain memvonis di bagian dari bak CVT-nya tidak dibersihkan ketika mengganti di bagian fambel dan rollernya. Seperti itu. Dan di bagian dari baknya ini semua akan kita bersihkan. Jangan banyak rembesan oli. Tapi jika ada pertanyaan, silakan lempar ke kolom komentar. Jika ada saran agar dari video saya bisa berkembang di mata masyarakat dan berguna untuk pemula-pemula lainnya. Semua kita bersihkan. Kemudian sudah kita bersihkan seperti ini, dan di bagian dari penutup bak safety-nya sudah kita bersihkan. Dan perhatikan ketika saya pemasangan di bagian dari puli depan dan puli belakang, dan di bagian susunan dari rollernya, fambelnya saya sudah sediakan dengan yang asli, dan silindernya perhatikan terlebih dahulu ketika saya pemasangan di bagian dari puli depannya. Perhatikan ada dua ring, ada perbedaan. Di bagian dari ring yang satu ini agak ketebalan, dan di bagian ring yang satu yang tipis. Yang agak tebal ini kita letakkan di sisi dalam seperti ini. Setelah ring, kemudian kita pemasangan di bagian rumah rollernya. Kita pastikan di bagian dari alur-alurnya ini tidak ada rembesan-rembesan oli atau grease. Kita pastikan kondisi dalam keadaan kering. Dan kemudian kita pemasangan di bagian dari rollernya. Perhatikan kita pemasangan di sisi kanan ataupun kiri tidak ada perbedaan. Beda dengan roller dari Honda. Ini
perbedaannya tidak ada. Kita letakkan seperti ini. Kemudian kita memasang dari silidernya. Kemudian di bagian dari rumah rollernya ini yang harus dilumasi itu di bagian dari alur dari silinder headnya. Di bagian ini yang harus dilumasi agar dari silidernya tidak cepat haus ketika pakai. Seperti ini. Dan kemudian jadi sudah terpasang seperti ini. Dan di bagian dari tengah dari rumah rollernya pun dilumasi. Jangan menggunakan grease yang berlebihan detik agar tidak terjadi rembesan. Kemudian di bagian dari as kerkasnya ini juga dilumasi menggunakan grease agar terhindar dari karatan. Dan kemudian rumah roller, kemudian bosnya juga kita menggunakan grease. Kemudian bosnya setelah bos, kemudian kita memasang di bagian ring yang tipisnya ini. Kita letakkan di sisi tengah seperti ini. Kemudian di bagian dari puli atau puli kipasnya. Kemudian di bagian dari gear pinion starter kaki untuk pengantar starter kaki. Setelah itu ring lagi. Ring seperti ini. Kemudian mor yang menggunakan kunci 17. Setelah itu kita memasang di bagian dari fambelnya. Pasang di bagian fambelnya. Dan kemudian di bagian dari puli belakang jangan lupa melumasi di bagian dari lahar yang ada di sini. Dan kemudian pasang seperti itu. Sebelum kita memasang di bagian dari lonceng pulinya ini, terlebih dahulu di bagian ketiga kampasnya ini harus kita gosok dulu menggunakan kertas gosok yang kasar agar tidak terjadi ketika motor itu dihidupkan, tidak terjadi getaran, agar di bagian kampas ini bisa lengket di bagian dari loncengnya ini. Gosok seperti itu agar tidak terjadi getaran saat tarikan awal. Jadi ketika teman-teman mengalami motornya Mio M3 atau Vino atau NMAX, kebanyakan permasalahannya itu di saat tarikan awal itu getar. Permasalahannya itu biasa di bagian dari kampas gandanya ini yang sudah slip.
Jadi sudah digosok seperti itu, dan kemudian kita memasang di bagian lonceng pulinya, dan kemudian memasang di bagian mornya. Jangan sampai terbalik ketika memasang dari mornya. Ada perbedaan, ini agak tipis dan ini agak tebal. Ada perbedaan. Dan kemudian kita menggunakan kunci mata sok 24. Jadi sudah terpasang semua, dan kemudian coba kita hidupkan. Jadi seperti itu cara memasang di bagian dari fambel depan ataupun belakang. Jadi sampai di sini tutorial dari saya, cara mengatasi atau pemasangan di bagian fambel dan rollernya di bagian Mio M3. Jadi sampai di sini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.